Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bab 3 mengenai teks anekdot. Ya, teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Nih kita bahas. Teks anekdot ya. Kata kuncinya lucu, tujuan, dan kritikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teks anekdot adalah teks yang singkat yang terdapat lucu dan ada tujuan dan kritikan terhadap tokoh masyarakat ataupun orang lain ya. Itu teks anekdot. Kata kuncinya lucu, tujuan, dan kritikan. Ciri teks anekdot ya, teks yang mendekati perumpamaan. Adanya perumpamaan yang dibandingkan dalam teks tersebut. 2. Menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya di dalam teks anekdot, dia menyebutkan tokoh yang tidak asing bagi kita lagi. 3. Memiliki humoris, lucu, dan menyindir. Adanya unsur menyindir, beda dengan cerita lucu biasa ya. Kalau cerita lucu biasa dia hanya untuk mengajak orang lain tertawa, tapi setelah itu tidak ada yang unsur yang disindirnya. Tapi kalau dalam teks anekdot, dia ada tujuan dan sindirannya terhadap siapa anekdot itu akan dituju ya. Adanya kritikan. Kritikan yang dikeluarkan melalui cerita. Ya, di dalam teks anekdot ini bisa juga bukan dalam berupa tulisan, tetapi juga bisa dalam bentuk gambar, misal karikatur. Dari karikatur itu juga bisa misal kalian menggambarkan seseorang yang berjas, kemudian dia menggunakan dasi, terus mukanya itu bergambar tikus. Di sebelahnya ada gambar uang. Dari gambar itu bisa kita simpulkan teks anekdotnya itu seperti apa. Nanti di bawahnya ada rakyat yang kelaparan. Nah itu kan istilahnya dari bentuk gambar. Tapi kalau dia bentuk cerita, dia menceritakan seluruh ceritanya dari awal sampai akhir. Makanya adanya struktur teks anekdot. Ya, struktur teks anekdot dia terdiri dari 5. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kalau yang pertama abstraksi ini pembuka cerita. Di dalam abstraksi dia menceritakan membuka ceritanya dulu atau selamat pagi atau bagaimana ya. Orientasi itu awal kejadian atau latar belakang kejadiannya. Ya, nanti setelah Ibu jelaskan ini Ibu kasih contoh satu teks anekdotnya ya. Terus krisis. Nah, krisis ini adalah bagian yang terpentingnya ya. Terus kita tahu permasalahan apa yang dibahas dalam teks anekdot tersebut. Reaksi, penyelesaian cerita. Biasanya dia menjelang paragraf terakhir ya, tapi bukan di paragraf terakhir. Karena paragraf terakhir itu ada koda ya. Koda sebagai penutup cerita ya. Atau ada cirinya koda, yaitu itulah demikian akhirnya ya. Ada kata-kata yang menandai koda untuk mempermudah kalian. Nah tadi Ibu sudah bilang bahwa teks anekdot itu berbeda dengan cerita lucu. Adanya tujuan. Misal di ini teks anekdot dari Ibu ambil dari media sosial yang bercerita tentang sekolah bertaraf internasional. Ya. Nih, contoh teks anekdotnya yang sekolah bertaraf internasional. Singkatnya saja ya, cerita mengenai sekolah bertaraf internasional ada di salah satu sekolah yang biasa berubah menjadi sekolah bertaraf internasional. Berarti ada perubahan. Dan guru tersebut masuk di dalam kelas dan memberi kabar kepada siswanya. Ini kita ada kabar gembira mengenai sekolah kita berubah menjadi taraf internasional. Kira-kira apa yang kalian siapkan sebagai siswa yang sekolah di taraf internasional di dalam cerita ini? Ada salah satu siswa yang menjawab, kalau begitu Bu, saya akan
kursus bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya untuk mempersiapkan diri saya karena saya berada di skala bertaraf internasional. Itu kata si A. Kemudian si B bilang, kalau begitu Bu, saya harus menyiapkan dana lebih tinggi. Dan saya akan bilang kepada orang tua saya. Jadi kan guru tuh bingung. Lah, kenapa katanya harus menyiapkan dana lebih tinggi? Guru itu bertanya, kemudian dijawablah oleh si B. Iyalah Bu, kan bertaraf internasional. Berarti juga sekolah ini akan menaikkan bayarannya. Karena SB ini adalah sekolah bertaraf internasional. Nah, di situ dia menyindir bahwa sekolahan ya ada krisisnya di situ kan. Bahwa sekolah yang bertaraf internasional berarti juga sekolah itu mempunyai tarif internasional juga. Makanya si B tadi bilang seperti itu. Ya, itulah setidaknya cerita singkat dari sekolah bertaraf internasional ini. Masih banyak yang lainnya ya. Mungkin ya hari ini kita cukup di sini saja. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.